kayak masuk ngerogoh ke jantung ke sini nggak berdarah, cuman dia ngejamah jantung saya dan saya ngerasain itu tuh saya jantungnya lagi di kayak giniin, nggak bisa napas gitu kan, kayak mati kayak udah ada ngomong mati kayak gitu. Jadi saya baca surat pendek kalau gitu tuh, kayak baca surat Fatihah, surat Anas dibaca sama dia, baca apa? Jadi dilanjut saya baca surat ini, dia ikut-ikutan, mau baca ini kan, bilang gitu, dilanjut. Bisa ngaji kayak gitu juga, dilanjut kayak udah mati. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Erda. Halo Bang Erda. Halo Bang Denong. Apa kabar? Kabar baik Pak. Nah, Bang Erda ini akan menceritakan nih teman-teman gimana pengalaman horornya yang dialaminya secara nyata ya Bang ya? Ya betul. Nah, tapi sebelum itu teman-teman silakan bagi teman-teman yang ingin jual beli HP minusan dan servis HP bisa di Purinda Seluler. Linknya ada di bawah ya. Ayo kita lanjut lagi. Silakan Bang Erda, bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang sampean pernah alami. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Kalau malam ini paling kalau pengalaman horor yang panjang-panjang mungkin enggak ya Bang ya. Kalau saya mungkin mau cerita soal pengalaman yang sedikit-sedikit aja gitu. Kayak sebenarnya saya tuh dulu tuh nggak percaya hantu loh Bang. Sempet nggak percaya hantu itu semasa SMA tuh saya udah nggak percaya lagi. Soalnya dulu itu saya ngira itu orang yang percaya hantu itu orang-orang yang halusinatif. Tapi ya, sebelum SMA itu percaya itu hantu-hantuan kayak gitu? Oh, nggak mikir hantu, bahkan nggak mikir sama sekali. Oh, nggak mikir sama sekali. Malah main game. Sibuk lah. Fokus main game ya gitu. Ya semenjak SMA itulah, karena nggak percaya sama hantu kan, jadi kayak sedikit-sedikit kayak adalah pengalaman-pengalaman aneh yang bahkan sampai sekarang pun saya nggak bisa mendeskripsikan itu tuh apa yang saya alami gitu ya, Allahu a'lam. Kalau untuk pertama kali itu waktu SMA, saya tuh ketinggal sama bibi di rumah belakang. Nah, pertama kali tinggal itu langsung nggak enak Pak Deno. Jadi pas itu ya kan subuh-subuh gerah, namanya cuaca di Cirebon kan agak gimana gitu kan kalau malam gerah. Saya pindah ke kamar duduk di ruang depan gitu. Tidur jam 3 pagi. Nah setelah tidur itu kalau bahasa psikologi itu saya ngalamin sleep paralysis. Sleep paralysis itu kayak semacam orang sini mungkin nyebutnya erep ya, kayak ketindihan gitu lah, iya ketindihan gitu. Karena saya waktu itu shock, kaget kan, baru mengalami lah yang kayak gitu tuh pertama kali. Saya mencoba membuka mata Pak, berat sekali kan mata. Nggak bisa gerak sama sekali. Tidak bisa gerak, seperti saya tuh tidak mempunyai kuasa atas badan sendiri gitu kan, tertindih seperti itu. Membuka mata, memaksa gitu kan. Itu pun sulit ya muka mata? Sulit sekali gitu. Sampai suatu ketika saya mendengar teriakan wanita banyak sekali itu ke telinga. Langsung? Ya seperti itu. Kayak rame sekali. Jadi karena diteriaki seperti itu, jadi saya membuka mata kan. Sekuat tenaga membuka mata sebelah mata doang yang saya buka. Nah, langsung posisi saya tidur tuh menghadap ke sofa. Setelah menghadap ke sofa, apa coba yang saya lihat Pak? Gimana itu? Apa? Kuntilanak. Langsung di samping sampean. Kuntilanak deket saya gitu. Nah, bentuknya itu enggak semacam kayak itu ya, apa kayak yang di film-film horor gitu kan ya. Malah saya lebih setujunya kuntilanak itu berbentuk seperti film-film receh-receh yang seperti di TV gitu Pak. Kalau yang saya lihat pas itu ya. Kocak-kocak gitu ya. Ya, yang mungkin yang menurut film itu nggak niat kali. Tapi menurut saya bentuknya malah real yang seperti itu daripada film Susana segala macam ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan itu bentuknya itu, rambutnya itu seperti tidak tertata Pak. Kalau di deskripsi itu kayak seperti kribo gitu, rambut kering seperti itu ya. Mungkin dia mengambil representasi dari mayat kan, yang rambutnya kering gitu. Sama dia tuh di samping matanya itu hitam dia. Hitam, tatapannya kosong, mukanya itu kok
kulitnya itu kalau saya deskripsikan itu seperti abu rokok Pak. Jadi nggak seputih orang pucat tapi kayak lebih ke abu rokok. Keabu-abuan gitu. Iya gitu, duduk menatap saya yang sedang tertidur itu kan. Saya kayak apesnya lagi kenapa saya membuka mata nggak bisa menutup. Jadi nggak bisa menutup. Jadi saya dipaksa melihat keanehan itu kan kayak apa nih gitu kan. Iya. Nah, tapi ada gerakannya enggak itu? Tidak, hanya menatap saya. Jadi kuntilanak itu jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Oh, bahkan beberapa. Iya, kayak seperti anak-anaknya gitu loh, duduk melihat saya. Nah, setelah itu saya pejamkan mata lagi, entah kenapa bisa. Nah, azan subuh, tiba-tiba azan subuh saya terbangun gitu. Kenapa saya terbangun? Langsung mau ke kamar kan. Aduh, udah besoknya itu sekolah gitu. Jam segini masih belum puas tidur. Nah, setelah mau masuk ke kamar ini kejadian lucu, Pak. Iya. Jadi karena habis melihat sesuatu yang kayak tadi itu kan subuh kan bibi saya sholat. Iya. Papasan dengan bibi saya teriak, Pak. Dikirain tadi ya. Dikirain tadi ternyata sedang sholat memakai mukena kan. Aduh, masuklah ke kamar itu. Ya cukup banyak sih kejadian-kejadian aneh, bahkan pengalaman spiritual saya yang paling jelas itu ya di rumah bibi saya yang tadi. Nah itu pas ketemu bibi sampean itu teriak sambil bilang apa? Maksudnya teriaknya cuma apa? Kunti atau apa? Enggak, cuman ya istighfar kalau saya ingat pasti. Ya? Astagfirullahaladzim boleh gitu kan. Nggak sambil ditendang kan tapi soalnya bahaya kirain kuntilanak beneran kan gimana kan? Diusir juga Pak. Ya gitulah ya, aneh pokoknya banyak lah. Pas di situ tuh ada mungkin karena kejadian-kejadian aneh itu mempengaruhi kegiatan saya juga Bang. Akhirnya setelah kejadian itu ya jadi saya oleh itu berarti udah nggak berani keluar malam-malam, pindah kamar, udah pokoknya panas aja di dalam gitu kan. Paling solusinya saya tidur deket kipas paling gitu, udah nggak berani. Nah tidak berani di situ, mereka itu di malam-malam selanjutnya itu kayak terus-terusan kayak ngegoda saya gitu kali ya Bang. Ya mungkin kalau saya merinding ini Bang. Ya beneran ini merinding. Ya kurang tahu ya. Jadi di malam-malam setelahnya itu saya itu tidur di kamar udah ya. Nah saya tuh kalau tidur itu kebiasaan dari dulu karena gerah. Jadi saya tuh tidak nutup pintu gitu Bang. Jadi pintu kamar tuh saya biarkan terbuka aja gitu kan. Ya udahlah orang panas gitu. Nah setelah itu kan mungkin tengah malam jam 1 jam 2 gitu. Tiba-tiba bangun tuh gerah. Nah kan kalau orang bangun gerah kan natap langit-langit dulu kan gini. Iya benar. Habis apa gue gerah banget ya. Nah setelah kan saya kan tidur kan di ranjang ini kan sampingnya pintu keluar kan gini kan. Iya. Kalau orang sini. Jadi pas saya mau menoleh kan mau aus kali ya, mau minum, mau ambil air. Tiba-tiba saya nengok ke pintu kan ada hordeng gitu kan. Iya. Nah ada diintipin saya Bang. Jadi saya tuh ngeliatnya tuh muka aja separuh kayak gini bentuknya nih. Nah masalah itu bukan sebatas ngintip aja, jadi ngintip sekaligus membuat pergerakan gitu. Oh ada gerakannya ya. Jadi si hordengnya itu dia pas saya ngeliat gitu, kayak gitu tuh kayak seolah-olah takut lari gitu. Udah itu jantung berdebar, apa tadi kan? Langsung mulai ngerasa beneran takut lagi gitu. Takut gitu, aduh ini apa gitu. Apa jangan-jangan halusinasi lagi kan gitu. Kalau kemarin kan mungkin kalau sleep paralysis kan kemarin kalau saya mencoba melawan rasa takut dengan melogikakannya gitu Bang. Kalau di sleep paralysis yang ketindihan tadi itu kan kalau kondisi badan kita tuh capek, letih. Jadi tiba-tiba itu otak itu akan nge-freeze gitu. Kayak seperti itu. Fungsinya tadi iya. Ya, jadi bergerak dan lain. Ya mungkin ini hanya pengalaman psikologi aja karena pagi-pagi buta kan jam 3 otak saya tidak istirahat dengan full. Jadi pas saya mau tidur jadilah gitu sleep paralysis. Mungkin karena itu, dan bayangan yang saya lihat kuntilanak tadi itu imajinasi saya. Mencoba kayak gitu tapi dilihat tim pengalaman tadi digituin pas saya melek itu kan udah sadar lah minimal lah orang menatap langit-langit dulu. Iya. Ya itu pertanyaan besar lagi Pak. Makin takut lagi. Dan itu posisinya
udah nggak rep-repan lagi kan? Udah nggak rep-rep. Dengan kebebasan sampean sadar banget dia orang haus. Iya. Gitu, aduh, kucing di rumah saya tidak punya kucing. Bukannya tidak ada. Dan bentuknya pun kayaknya bukan kucing juga kan? Bukan ada seperti yang saya ceritakan tadi yang kulitnya seperti putih-putih pucat seperti itu kan, seraya broko. Ya gitulah, aneh pokoknya. Sampai suatu ketika mungkin yang paling ultimate sih ini ya. Jadi saya tuh di rumah bibi saya tuh punya ruangan khusus lah buat saya. Dulu kan main laptop gitu, namanya anak sekolah kan ya, main laptop bukan ngerjain tugas sih, kayak nonton film gitu kan. Nonton film gitu kan. Jadi di sampingnya itu ada kasur lagi kan gitu. Lihat tuh, saya sama teman saya namanya Cilok, panggilan akrabnya Cilok gitu kan. Somainya ada nggak? Apa? Enggak sih. Cilok Cuangki Pak. Ya gitulah, kayak ketawa-tawa gitu kan, ngobrol lucu gitu apa gitu kan, kayak ketawa keras banget, dua-duanya ketawa keras. Padahal kejadian tuh siang-siang Pak. Siang-siang. Jadi posisinya saya menghadap ke sana, si teman saya ngadap ke sini. Nah yang lihat saya sendiri gitu. Jadi kayak kuntilanak gede banget, matanya tuh merahnya itu bukan merah kayak gimana ya, kayak bulat. Iya. Kayak ada urat-uratnya gitu, merah, kayak menatap saya itu seperti marah gitu, kayak mungkin berisik gitu kan, tapi hanya seberapa detik gitu, kayak mungkin nggak sampai 1 detik, 0,5 detik lah segitu, set langsung hilang gitu. Tapi jelas itu ada. Paling jelas siang-siang kayak langsung berhenti, kayak Jo, kenapa Jo? Dia manggil saya kan Jo. Ketawanya juga berhenti sampean. Aduh Pak, gitu kan, aduh Pak, nggak boleh ketawa Pak, berisik katanya gitu. Kenapa sih, ngeliat apa tadi? Ngeliat apa? Dia keluar dulu. Setelah saya keluar, saya ceritain tadi saya ngeliat kayak gitu kan. Ya ke Bang Cilok tadi. Ya ke Bang Cilok tadi gitu. Ya gitulah kayak awal-awal. Nah dari situ saya kayak udah mulai meyakini nih. Oh mungkin emang apa ada ya yang kayak gitu tuh. Apa cuman triple vision gitu kan? Tahu peripheral vision nggak? Apa itu? Jadi kalau teman-teman ngelihat lukisan Mona Lisa, coba lihat di keningnya, itu teman-teman setelah ngelihat kening sama ngelihat pipi atau bagian tubuh mana dari wajah Mona Lisa itu senyumnya pasti beda. Kalau ngelihat kening senyumnya agak kayak gini, kalau ngelihat ke pipi agak kayak gini, agak cemberut. Itu peripheral vision gitu. Kalau kita ngelihat sesuatu, fokus ke satu benda itu, nah, bagian mata sebelah sini tuh kayak ada aneh-aneh gitu. Ya itu, jadi saya tuh mencoba menghibur diri saya lagi dengan logika, mungkin peripheral vision gitu. Udahlah, nggak usah takut gitu kan. Nah, setelah itu udahlah saya mengalami hal-hal yang buruk mungkin ya karena apa, di rumah itu berhasil bertahan sampai lulus SMA. Habis itu saya bekerja gitu kan. Tapi setelah tadi pas lulus SMA, dalam kondisi sekarang Mas RD ini, Bang RD ini dalam kondisi percaya bahwa itu ada atau masih bertanya-tanya lagi? Ya juga? Nanti di ending Pak. Saya coba uraikan di ending lah, biar teman-teman juga ikut mikir ya. Kayak gimana gitu. Silakan dilanjut. Bekerja lah. Setelah itu ya selayaknya warga negara yang baik gitu kan, bekerja di satu pabrik lah, nama pabrik. Ya pasti kalau di pabrik ya Pak ya pasti ada aja aneh-aneh lah, bukan masalah saya ceritain itu pabrik hanya itu aja, paling di semua pabrik hampir pasti adalah hampir semua gitu. Dan itu diverifikasi Pak, jadi bukan hanya cerita aja gitu. Bahkan kalau saya ngelihat dengar cerita dari teman-teman orang akunting kan, dia pegang CCTV, ada CCTV-nya gitu, soalnya dekat sama bos. Nah di pabrik saya yang itu tuh kayak kalau tengah malam di bagian finishing itu kayak ada yang terbang gitu, terus kardus jatuh lagi gitulah, kayak semacam-macam kode aja gitu bahwa kita tuh ada nih di sini gitu, kayak mungkin eksistensinya mau biar diketahui, hanya ingin diakui mungkin gitu ya. Kayak kalau saya dengar cerita itu nggak langsung percaya lagi, saya melogikan lagi Pak, angin mungkin angin gitu kan, mungkin apa gitu. Itu mungkin kamera yang ngebug gitu, mungkin kayak mencoba melawan aja gitu. Nah sampai suatu ketika itu di pabrik tempat saya bekerja itu kesurupan massal. Jadi kesurupan massal. Sampai termasuk yang kesurupan nggak? Enggak Pak, mungkin
temen kali. Jadi ikutin kesurupan massal lah pokoknya. Jadi kan kalau pabrik itu kan banyak ya pekerjaannya gitu, nggak cuma laki-laki, perempuan paling banyak gitu. Dan kejadian itu tuh kebanyakan dominan itu perempuan yang kemasukan gitu, teriak satu dari itu teriak lagi dari samping gitu, sampai sebagian dari pabrik itu disuruh keluar gitu, kayak evakuasi mendadak. Segala mesin dimatikan kan, barangkali berbahaya darurat. Gitu. Iya. Nah, pas kejadian itu tuh awalnya hanya sedikit saja Pak, hanya mungkin 10 orang lah yang kayak gitu ya. Ya, bawa ke musola gitu, ditenangin di klinik gitu kan kalau ini. Nah, tapi karena orang mungkin di TV-TV gitu kan, kayak kalau ada setan di ngajiin, nanti setannya kepanasan gitu kan. Nah, cobalah kayak gitu. Kekonyolan, Pak. Mungkin nggak tahu mindset orang yang lagi panik karena kejadian kesurupan massal itu atau gimana. Jadi si HR-nya itu dia nge-play sound ayat kursi. Kan kalau Garmin kan ada musiknya gitu kan. Lah pokoknya. Iya, di pabriknya itu keras banget lah gitu, pakai pengeras suara ayat kursi gitu. Nambah satu pabrik kesurupan semua. Ini malah murka gitu, kayak gimana gitu kan. Nggak sampai di situ aja, sampai gedung sebelahnya pun ikut-ikutan. Nah, wah rame banget. Nah, saya kan karena keanehan gitu kan, karena kan di kantornya kan di office gitu, nggak kan ada dekatan Pak di sini office-nya, sini itu lapangan gitu buat orang kerja. Nah, karena saya penasaran gitu sama orang-orang pada kenapa sih gitu kan, ini tuh cuman apa sih namanya, kita tuh ke-trigger aja gitu. Kalau ada orang kesurupan itu kita ikut-ikutan panik, terus kita berhalusinasi lah, jadi gitu kan. Karena orang panik kan pasti orang panik kan teriak. Iya. Kalau di psikologinya kan contoh ada orang tabrakan gitu, terus kita ngelihat darahnya itu gitu ya, mungkin karena ngelihat itu temennya, ditambah mungkin kalau cewek-cewek mungkin puasa gitu, jadi mungkin dia ikut-ikutan ke-trigger, gitu, otak saya biar saya tidak takut ya. Sebenarnya saya itu penakut Pak, jadi saya itu melogikakan semuanya. Pas saya keluar, terus mual Pak. Jadi kayak seperti ada energi besar itu menabrak saya gitu. Kayak saat keluar mau muntah, padahal sih, saya tuh enggak. Saya gitu kan, saya coba jalan gitu, arah jalan itu berat di sini, kayak berat. Beda, emang beda. Berat, badan panas kayak berat, ya ampun gitu. Nah, secara refleks saya itu kayak seperti mengakui dalam hati kayak udah iya ada, tapi tolong jangan diganggu gitu, tolong gitu. Cuman mau lewat aja dalam hati ya, nggak mau ucap apapun. Ada kok, bilang gitu. Nah, pas saya bilang kayak gitu Pak, langsung meringan Pak. Ya. Jadi ada dua kesimpulannya tadi, karena ikut-ikutan gitu kan, karena pengaruh panik sama pengen diakui eksistensinya. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ aja Pak, kita tuh dikumpulin semuanya gitu kan, orang-orang Indo yang nggak kesurupan. Jadi yang nggak kesurupan itu istimewa yang pakai baju biru. Yang pakai baju biru itu chiefnya gitu, kayak kepala-kepalanya, yang kepala apa sih, leader landnya gitu kan. Ya mungkin yang punya mentalnya juga lebih mungkin tangguh mungkin. Ya karena kebanyakan orang suka teriak kan kalau di pabrik. Jadi kenapa ya anak-anaknya teriak semua, kata orangnya kan kebetulan bukan orang sini, orang luar negeri. Kenapa ya teriak semua anak-anaknya, yang kepala-kepalanya pakai baju biru tidak teriak kan gitu. Dipertanyakan juga sama dia, karena dia kan ateis, nggak percaya ke gituan orang sana tuh. Samping saya nyeletuk, saya juga teriak, Miss, target. Jadi kayak lucu gitu, kayak ayo ya gimana ya. Dan setelah kejadian itu tuh mereka itu karena nggak percaya hantu ya Pak, untuk kayak nggak tahu tuh, tapi mereka nggak percaya hantu tuh secara terang-terangan gitu, kayak nggak ada pertanyaan ini tuh ada apa enggak, tapi udah ya pokoknya ngertinya kenapa sih kalian teriak-teriak. Nah itu kayak apa sih, kenapa buat gitu. Apa sih gitu kan. Nah mereka itu malam-malam itu touring pabrik. Nah itu sebentar, sebelum itu kan banyak tuh yang semakin kesurupan tuh yang banyak. Itu selesainya itu dalam waktu hitungan jam atau mulai pada sadar lagi itu berapa lama itu? Mulai mungkin berjam-jam ya. Soalnya harus dipisah dulu Pak. Jadi kita itu pokoknya kondisi pabrik dipulangkan gitu karena chaos gitu kan. Dipisahkan, ditaruh di klinik, ditenangkan terlebih dahulu kan sama tim-timnya. Ibaratnya disembuhkan dulu lah supaya bisa sembuh kalau pulang pun. Jadi diliburkan berjam-jam loh, cukup lama. Lama ya.
Jadi ya Ya kalau memang yang merasakan itu capek juga kayaknya ya. Kan dia ada yang teriak-teriak kan atau apa kan? Iya. Ya kan kalau memang itu beneran kesurupan dan dalam artian bukan tadi rasa shock atau apa, kan capek juga kayak gitu. iya ya mungkin Energinya terkuras. saya lihat kayak orang habis lari maraton keringetan gitu. Iya. Ngelamun gitu kan, namanya orang kesurupan gitu. Kayak aduh, kayak kok orang-orang kayak gini ya kan kalau kan saya kan nggak pernah merasakan, jadi bertanya-tanya. Nah tadi yang belum saya bilang tuh lanjut. malamnya tuh touring dia, konyol ya kan, kayak ada konyol-konyol touring Itu malam-malam. siapa itu yang touring? Orang yang ownernya Yang ownernya tadi. touring, mereka nyari setan. Malah nyari setan. Makanya gitu, iya bener nggak sih itu Iya. berhantu gitu. Iya. Tapi ya karena tadi ada momen tadi kesurupan masal tadi, Iya. dia makin penasaran. ya, Bener nggak sih? Gitu? ya mungkin karena hantu pun nggak ingin mereka percaya gitu kan. Wah mungkin nanti kalau percaya nggak jadi teman kita dong gitu kita. Jadi dia tuh kayak semakin disesatin gitu kalau lo Malah menyembunyikan diri itu. Ya malah adem-adem aja kayak nggak ada yang terjadi. Semakin dicari semakin nggak ada. Semakin malah. iya betul. Esok besoknya itu kayak seminggu setelahnya itu kayak meeting kan, habis hasil meeting tadi ada yang nyarankan kayak gimana kalau nanti kita ini mungkin pabrik nggak disyukuri gitu, nggak ada syukuran pas buka. Gimana nanti kalau kita tuh ngaji di kantin yang baru dibangun gitu, supaya nanti apa sih orang arwah-arwah di sini tenang gitu. Nah banyak yang setuju tuh pas itu, oke lah boleh dicoba nanti. Jadi pas hari itu tiba itu pulang kerja, kita tuh nggak pulang, jadi kita tuh ngaji dulu lah di kantin gitu. Kayak ada kiai-kiainya gitulah, dikumpulin semua di situ. Dan apa pada dong pengen terjadi? Kesurupan masal ronde 2 Pak. Kedua part Kesurupan 2. lagi part 2. Dan itu lebih banyak lagi atau jumlahnya lebih sedikit? Lebih marah mereka, Lebih banyak. lebih marah. Lebih banyak jumlahnya yang kesurupan. Lebih banyak lagi karena dikumpulkan dalam satu kan, beberapa gedung jadi satu kantin gitu kan. Duduk-duduk kesurupan semua gitu. Wah, pada teriak-teriak gitu. Ada yang Termasuk Pak Kiainya ada yang kesurupan nggak? enggak tapi gitu. ya. Enggak. Pak Kiainya Bakal kesurupan ya. Udah aja sering ditonton sampai sampai gitu kan. kirain barangkali. Kesurupan lagi kan kayak konyol gitu kan. Sampai manajer saya bilang, "Ya Erda, coba cek di belakang gimana." Tapi Bang Erda nggak kesurupan itu? Enggak, saya Iya. ya Barangkali mau nyobain part 2 gitu kan. enggak, tapi saya hampir kata teman saya yang hampir kata teman saya yang bisa Ini sampean jangan terlalu jauh lagi. Kata teman saya yang bisa apa sih nyembuhin kayak gitu, katanya lo tadi itu mau hampir gitu. Iya Bang tadi kayak saya juga nggak sadar ya Pak. Jadi mata saya itu tiba-tiba terbelalak sendiri ke. Kayak hampir. Iya kayak aneh kayak gitu. Saya udah mencoba menguatkan diri kan, enggak ini tuh nggak apa-apa kok, tapi terbelalak sendiri gitu kayak. Harusnya kapan-kapan kalau kayak gitu lepaskan, biarkan. Jangan. Biar tahu, biar sampean, biar teman sampean yang komentari bahwa tuh kan kamu juga kesurupan. Ya gitu jangan. Tadi saya kan penakut. Kan biar makin gitu. Ya aneh-aneh lah gitu kan. Ya gitulah. Ya berarti pada kesurupan tadi Pak Ustadz Pak Kiainya juga pada berusaha ya jadi kesurupan tadi ya. Karena kejadian gitu orang-orang itu kan apa sih dia itu seperti kan kalau orang sini kan Bang, jangan jauh-jauh sini lagi munculin aja. Kalau orang sini itu kan selalu mengait-ngaitkan sesuatu dengan mistis. Ya emang mistis lagi. Tapi makin dikait-kaitan lagi, katanya ada yang nyeletuk dulu kayak orang yang udah lama di situ kan, kayak kulinya mungkin tukang bersih-bersih kan, kayak sebelum itu dibangun. Ya katanya dulu ownernya ini nazar kalau emang udah berdiri pabriknya mau kasih kepala sapi. Oh, ada persembahan, perjanjian Ya mungkin persembahan. nggak tahu ya, mungkin nazar kan orang bersyukur ya nazar gitu kan, kepala sapi doang dikubur di belakang gitu kan. Kayak gitulah, kayak mencoba mencari itu ini kenapa gitu kan, namanya juga orang. Iya. Ya mungkin nggak jadi historinya kayak gimana lah gitu. Ya kurang tahu juga kayak gimana gitu. Ya abis itu setelah beberapa hari itu nggak tahu ya kayak gimana, mungkin dikorbanin beneran kali itu gimana, tapi Si kepala sapi itu dikasihkan. ya kurang tahu juga. Tapi setelah itu ada pokoknya sampai 2 bulan 1 bulan ada paranormal itu, setiap hari ada paranormal, di naruh kelapa muda di samping pintu pabrik gitu.
Nah setelah ditaruh-taruh gitu kayak mereda lah, ada satu orang tapi lainnya nggak ikut kesurupan. Nggak terlalu banyak. Ya gitulah, kayak alhamdulillah gitu kan, namanya lah gimana ya, namanya pabrik pasti adalah namanya orang capek mungkin pasti gitu ya, nggak kemesis juga kalau apalagi pabrik kan dia wilayahnya kan begitu luas ya tanahnya. Jadi kalau memang itu memang beneran ada sebangsa dalam artian koloni kerajaan atau apapun itu sebutannya, bangsa jin ataupun hantu-hantu di situ ya mungkin ya jumlahnya juga lebih banyak dari pegawai yang ada di pabrik itu. Iya, betul. Makanya nyerangnya tadi mungkin massal. Iya, soalnya waktu saya ngeliat orang kesurupannya juga itu masuk tes dikeluarin kan sama orang yang bisa masuk lagi, tapi beda lagi gitu, kayak giliran gitu, ngantri mungkin di belakangnya gitu. Iya, bisa jadi. Karena kan ya yang terjadi di masyarakat kita kan bahwa satu pohon aja itu katanya bisa menampung ratusan atau berapa koloni itu bangsa jin gitu kan. Iya, satu pohon itu kalau satu dalam artian kita lihat tadi Bang Erda tadi satu pabrik ya kan jumlah ya kita andaikan saja pakainya dia menempatinya gedung karena nggak ada pohon ya misalnya. Betul. Pakainya per gedung itu satu pohon kan diameternya paling segimana sih pohon ya. Nah ini gedung kan lebih luas lagi. Iya. Nah itu satu gedung ada berapa koloni, berapa ratus atau berapa puluh, berapa ribu bahkan mungkin penghuni di situ. Belum gedung-gedung yang lain itu sih. Seperti film Harry Potter ya Pak. Ini kan tendanya kecil, itunya lebar. Mungkin ya gitulah, mungkin dunia mistis kan saya belum mengalami gitu ya Pak, kayak ya itu hanya kemungkinan spekulasi bahwa makanya tadi bisa banyak gitu kan. Iya. Barangkali kan itu satu pohon gitu dihuni-huni gitu kan, pas kita rame kan banyak penghuninya, ternyata jinnya jual gacoan. Wah. Rame jadi pantas ada yang jual gacoan. Silakan dilanjut lagi ceritanya, ada yang tadi ngomongin pohon saya jadi menarik nih Pak ya. Gimana? Ya karena saya tuh bukan orang yang nggak percaya tapi kekeh nggak percaya, kayak saya pasti menimbang-nimbang, mencari jawaban lagi sambil merasakan hidup aja lah, sambil hidup gitu. Nah pada suatu ketika yang namanya anak muda kan nakal gitu, dulu tuh bandel, kayak saya tuh nggak punya itu banget lah, kayak lawless gitu, nggak punya peraturan lah, kayak ini tabu, hal yang tabu malah saya kerjain gitu. Kayak nggak boleh nih, kayak contoh potong kuku malam-malam nggak boleh gitu. Sama padahal kan itu nggak terlalu tabu juga, yang tabu itu kan makan Indomie di tiang listrik. Sama potong gaji karyawan. Itu paling tabu, potong gaji Pak. Duh kasihan. Jadi kan kalau di agama Islam itu kan kalau misalkan bulan puasa itu hantu-hantu jin-jin kan dirantai di masjid, kurung lah ya. Nah pas momen itu tuh lebaran gitu kan, teman-teman saya main gitu, namanya anak muda keluar malam. Nah pas keluar malam itu ngumpul lah habis lebaran kan. Nah karena situasinya nggak seru nih gitu kan, namanya anak bakar-bakar gitu kan di samping sawah Nagasari gitu kan kalau di sini. Saya itu kayak mencoba kepikiran hal-hal yang menantang gitu, apa sih kebumbu rame-rame gitu kan. Mau minum Bang? Kalem Pak. Hal yang menantang tuh apa gitu. Terus tiba-tiba kepikiran, wah waktu itu ada temen bilang katanya kalau hantu tuh nggak suka sama bau terasi yang dibakar. Katanya dia siapa itu? Ada kata yang ada. Kata-kata temen atau kata orang-orang folklore sinilah, kalau ada bakar ayam di tengah hal angker itu bisa keluar gitu, kalau bakar terasi juga bisa keluar. Nah kita juga pengen seru-seruan gitu ya, seru-seruan. Medianya terasi. Jadi saya punya ide, beli terasi yuk dibakar, bete nih kan abis bakar jagung juga kan sama sosis. Beli terasi buat apa? Udah bakar aja, nanti kita kalau ada kuntilanak kita sorakin gitu. Terus kita niatannya masuk. Kayak gitu niatannya. Iya, niatnya pengen gitu-gitulah, menantang bodoh kan. Orang gimana ya, orang setongkrongan itu nggak punya takut gitu, kayak aneh-aneh aja. Waktu ketika belilah, dapat terasinya, dapat anjir, dapat, udah deg-degan Pak saya karena mengingat yang lalu-lalu kan. Beneran nih gitu. Jangan Pak, kata saya. Yang bakar siapa itu, teman sampai? Yang bakar teman saya. Kata saya udah Pak, jangan Pak, katanya.
lu yang itu yang ngusulin, masa lu yang gagalin juga aja. Iya. Aduh Pak, udah jangan takut katanya. Kalau ada ya udah aja bilang gitu. Terlanjur lah kita udah beli. Terlanjur ngapain? udah iya. Bakar kan itu bekas bakaran jagung itu kan dibakar di situ. Terasi Mama suka pas itu. Masih ingat Mama suka. Dibakar lah itu, set. Ditungguin lah dibakarin itu di bawah pohon dekat Nagasari itu ya, pohon apa sih? Mungkin kayak pohon bukan pohon yang itu juga orang pohon baru ya. Kali ya. Ya pohon kersem lah kalau orang sininya. Set. Taruhlah di bawah situ. Bakar sampai habis kan gitu. Ditungguin sampai berjam-jam. Enggak ada apa-apa ya, paling dengar suara gitu-gitu tuh. Iya kayak katak gitu. Lagi-lagi gitu katak kan di sawah. Nah, sampai akhirnya sampai jam 3-4 saya tidur tuh udah nggak kuat lagi mata kan tidur di situ. Teman-teman saya panik. Woi, ada ular bilang gitu. Ada ular. Tapi pas deskripsikan paginya saya tanya ularnya kayak gimana sih? Ularnya itu pendek gitu, kayak apa sih bogel gitu loh, gitu. Jadi bogel gitu. Nah, ularnya itu mendekat ke arah saya pas lagi tidur itu. Jadi tapi dia itu kan saya kan tidurnya di apa sih namanya? Kan agak tinggi bangunannya kan, agak ada ini dulu pondasinya dulu lah. Masuk ke pondasi gini padahal nggak ada lubang. Ini anak-anak pada mabok kali gitu ya. Pikiran sampean Iya, mau orang nggak ada lubang kok. Oh, ada pada teriak semua itu pada panik, udah masuk lah. Nah, besoknya itu Pak, nih udah mulai nggak bisa saya tampik lagi ya. Saya main lah ke tadi sawah itu kan deket sampingnya kan ada itu ya apa namanya toko. Nah di situ itu saya tuh main, orang lagi pada ngerjain sesuatu semua kan di situ kan gitu. Ada yang apa sih kerja kita kan dulu bikin pakaian gitu, kayak gitu kan. Nah saya tuh main siang-siang, main. Nah di tempat yang sama saya tuh tiduran di ubin doang kayak sambil main HP gitu. Nah pas saya lihat itu di depannya itu kan ada sungai lele, apa sih kayak tambak lele gitu ya tambak-tambak kecil-kecilan lah, itu ada ular tuh. Ngeliat saya gini pas saya lihat ular, dia langsung hilang lagi. Tiba-tiba mata saya ngantuk. Pas lihat itu ular itu kayak ya Tuhan, ngantuk banget gitu. Apa ya, napasnya sesek. Aduh, tidur ini mah tidur. Nah, izin kan ke itunya, saya boleh tidur nggak masuk kamar gitu. Ngantuk. Ya udah tidur aja bilang gitu. Pas tidur saya buru-buru tidur kan, terus pas saya mau nutup mata itu ada kain kelambu tuh di mata saya tuh gini, seret. Kain kesampean. Iya, jadi kayak kain itu udah langsung lah tuh kena rep lagi gitu kan, tapi lebih ekstrim kali ini. Gimana itu? Jadi apa sih? Ternyata saya tuh ngelihat dua sosok Mas itu. Pertama itu sosoknya itu bukan kakek, bukan kayak bapak-bapak bukannya, tapi ganteng dia. Rambutnya cuma putih semua, dari sini putih semua. Gagah banget dia gitu, kayak pakaian Majapahit gitulah, gagah banget putih, pakai kuda putih. Sampingnya itu kuntilanak tuh. Pakai kuda juga tadi. Dia pakai kuda. Jadi saya tuh kayak di alam, kalau saya kan di airport kan kayak udahlah gitu di situ aja paling gelap, cuman nggak bisa itu buka. Itu tuh kayak alamnya udah beda gitu kayak. Di mana nih gitu kayak. Jadi nuansanya itu kayak lembayung gitu loh, kayak kuning-kuning gitu nuansanya kayak. Dan itu memang tempat yang belum pernah sampean jamak sama sekali. Tidak pernah saya imajinasikan, tidak pernah apa kan. Kalau dicari pun di kehidupan nyata kayaknya nggak ada ya. Nggak ada tempat kayak gitu, nggak ada. Jadi pokoknya aneh banget lah tempat yang belum pernah saya kunjungi gitu kan. Bersih banget nih. Oh bersih juga. Jadi kayak pokoknya semuanya itu apa sih, lantai itu kayak dari batu-batu gitu, tapi batu-batu paping blok gitu, tapi dia rata gitu. Ketemu sama dia kan sampingnya kuntilanak itu ya. Kuntilanak yang kemarin-kemarin bukan, jadi beda lagi. Jadi mungkin si kuntilanak itu tuh penghuni pohon yang dibakar terasinya itu. Jadi pas itu tuh si pangeran itu nih ngeliat ke saya, terus dia kayak gini nih, nunjukin tangan, dia langsung nyerang ke si kuntilanaknya gitu. Jantung saya itu diremes-remes gitu Pak. Pokoknya yang nyerang itu udah dibunuh. Yang pangeran itu atau bukan kuntilanak itu udah mau dibunuh. Saya tuh ngelihat kukunya itu tajam-tajam dia Mat. Jadi
nancep sini. Entah kenapa masuk ngerogoh ke jantung ke sini nggak berdarah, cuman dia ngejamah jantung saya dan saya ngerasain itu tuh saya jantungnya lagi di kayak giniin, nggak bisa napas gitu kan kayak mati kayak udah ada ngomong mati kayak gitu. Jadi saya baca surat-surat pendek kalau gitu tuh kayak baca surat Fatihah, surat Anas dibaca sama dia baca apa. Jadi dilanjut saya baca surat ini dia ikut-ikutan mau baca ini kan bilang gitu dilanjut. Dia bisa ngaji kayak gitu juga dilanjut kayak udah mati gitu kan. Saya udah pikirannya mati soalnya dia udah marah mungkin ya karena saya perilakunya terus kayak gitu. Memang secara fisik kerasa banget itu serangannya gitu. Emang kerasa, emang saya tuh udah pokoknya udah mau mati lah gitu pas saya tuh. Terus saya udah pasrah gitu udah. Saya mengucap dalam hati gitu. Ya Allah kalau saya mau mati saya nggak mau mati di tangan makhluk ini, saya mau mati di tanganmu. Saya bilang gitu kan. Setelah saya bilang gitu tiba-tiba dia tuh kayak melemah terus hilang semuanya gitu, terus pindah alam. Pangeran berkudanya juga hilang, kuntilanaknya hilang, hilangnya itu alatnya juga berubah. Hilangnya itu nggak langsung mata-mata hilang, jadi dia tuh kayak ngeliatin saya gitu terus buang muka kayak gini, terus dia pergi sama dia ikut pergi ninggalin saya gitu. Nah habis itu saya dipindahkan lagi ke tempat saya semula, bangun kan saya, terus bangun, aduh apaan nih bangun ada teman saya kan namanya Hasan. San rokok. Dia ngerjain komputer aja gitu. Ada Ica sampingnya Caca. Dia teriak, saya ngomong gitu nggak ada yang denger gitu. Nggak ada yang denger gitu kayak. Kayak bener-bener nggak ada orang yang megang dia. Iya kayak udah teriak gitu kan nggak denger kayak wah ngerjain gua nih gitu kan. Pas saya mau keliling ke ruangan sebelumnya mau ke toilet mungkin sayanya gitu ya kayak mau cuci muka gitu. Iya. Saya ngeliat tuh di kamar saya yang tidur ada saya lagi tidur Pak. Ada Bang Erda di situ. Jasad saya itu lagi tidur di situ. Jadi saya tuh kayak keluar gitu. Bener-bener jalan-jalan itu. Iya jalan kayak kalau di psikologinya itu namanya apa sih? Astral projection. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton Insidious pasti tahu gitu. Padahal saya belum pernah nonton ya. Kayak raga saya tuh keluar gitu. Saya balik lagi ke Hasan. San. Kita udah mati San. Itu tolong dikasih tahu orang tua kita udah mati. Tapi nggak dengar tetap. Mungkin abis gitu remes-remes mungkin udah mati. Nggak dengar kayak cuek aja kayak nggak ada apa-apa. Ya memang nggak akan kerasa gitu kan. Iya kan. Karena memang alamnya beda Bang. Sedih bang sedih-sedihnya kayak gimana ngeliat jasad sendiri kan sedih gitu. Ngeliatin aja aduh udah mati gitu. Kayak orang gimana lagi aduh udah mati gitu gimana ya ini. Nggak ada kepikiran ke toilet perempuan gitu. Mau ngapain? Mau saji. Gak pokoknya sedih bang asli bang orang gimana orang tahu kita mati gitu kan lihat jasad sendiri gitu. Ya padahal kan sebelum diambil gitu kan kita ke toilet perempuan atau kemana. Mungkin enggak sih bang kalau di malah mungkin emang bisa kayak gitu ya. Cuman ada kalau di astral projection itu dia kalau orang spiritualnya ya. Kalau misalkan raga kita keluar, jadi kalau misalkan orang yang sering ngelakuin lucid dream kena erep-erep terbiasa gitu-gitu, dia sampai bisa mengontrol imajinasinya sendiri gitu. Kayak contoh kita mau nikah sama si A, tapi melalui lucid dream gitu. Jadi kita pas kena lucid dream itu kena erep-erep, kita bayangin aja nikah sama dia, jadi real gitu. Tapi kalau misalkan emang betul itu astral, jadi kemungkinan itu saya bisa ketangkep yang goib Pak. Jadi pas saya keluar dari raga, saya nggak buru-buru masuk ke raga saya sendiri, keluar mau kemana, itu saya bisa ketangkep tuh raga saya. Jadi bisa pulang. Bisa jadi penasaran jadinya. Iya, jadi nggak pulang-pulang, gitu. Jadi kayak hidup, cuman raga saya ketangkep. Berarti kan misalnya nih raganya tadi ketangkep sama bangsa itulah, terus sampean dimakamkan, misalkan, kan otomatis dong pasti napasnya nggak ada pasti yang orang lihat gitu kan. Dan mungkin serem gitu kalau misalkan saya mau dibikin terus sampean mati. Arwahnya kan ya penasaran gimana ini kan. Iya. Saya belum meninggal nih ini kan. Iya gimana ya gitu. Dibawa malaikat enggak gitu kan. Iya apa kayak misalnya kan gitu kan. Kayak anak pungut aja gitu. Kagak di aku enggak ada kesana sini paling saya jadiin budak. Keset. Budak siluman banget. Kasih makan tai. Aneh. Kan gitu kan orang-orang yang dalam artian biasanya kayak gitu kan ada orang-orang yang ya menurut cerita ya orang ada yang kayak di sananya dikasih makan enak gitu kan. Iya. Makan mie, makan apa enak, taunya pas ketika sadar yang tadi dimakan mie ternyata cacing. Iya, bisa. Apa jadinya itu kotoran gitu kan. Bisa kan gitu.
Ada tuh kayak gitu juga kalau di mitologi Nordik ada peri kalau di Nordik ya. Jadi cerita ke Nordik nih nggak apa-apa ya. Apa-apa. Jadi di Nordik itu saya lupa tuh namanya peri apa gitu. Jadi dia tuh suka bikin perjanjian gitu sama manusia gitu. Jadi dia tuh nawarin manusia ini mau emas enggak segini gitu. Satu gentong gitu kan. Satu peti lah. Iya, oke mau. Oke. Dia tuh nggak bilang tuh kita apa aja kayak mau orang mau ngasih salaman sama dia. Persyaratannya apa dia nggak Ya, padahal dia tuh tahu. dalam hati itu bilang tukeran sama jiwanya gitu. Nah, udah ditukar sama jiwanya. Si emasnya itu apa? Jadi kotoran, Pak. Jadi dia itu mati ikut dia gitu kayak perjanjian sama goib itu juga nggak di kita aja sih kalau saya lihat-lihat di mitologi Nordik itu ya. Nordik itu kayak apa sih negara-negara apa sih Nordik yang pokoknya yang zaman dulu lah. Iyalah, dulu pokoknya mitos-mitos kayak gitu tuh banyak gitu. Kayak persamaan hantunya kalau kita kan sama hantu lain kan beda. Kayak kalau hantu luar negeri kan pakai jas gitu. Iya. Hantu Jepang kan beda. Iya, kayak kalau di Amerika itu Eropa ya ada hantu-hantunya itu kayak pakai baju hitam gitu kan. Terus mukanya nggak ada, namanya Slenderman gitu. Yang kalau kita ngelihat kayak ada gelombang-gelombang gitu. Iya, kalau itu tuh nggak relevan juga Pak kalau misalkan di Indo ada hantu kayak gitu. Apa coba? Masuk lah. Dikira uang kaget. Iya. Wah, Mr. Money gitu. Silakan habiskan dalam waktu 1 jam. Mati Bang. Kalau tidak habis 1 jam, nyawa Anda. Iya, kayak nggak relevan gitu, hantu-hantunya rapi gitu kan, kayak hantu-hantu kita aja mungkin kayak lebih serem gitu ya kan kalau emang gitu kan kayak. Tapi sama Nordik ada loh berhubungan gitu. Apa sih namanya sama gitu kalau Nordiknya gitu. Kayak contoh persamaannya itu kayak apa sih dia? Kayak mereka tuh ada tuh di hutan. Nah, kalau lagi di hutan jadi si makhluk goib itu tugasnya itu ngambil pakaian kita gitu. Jadi kalau suatu kita itu perjalanan ke hutan terus kita bawa pakaian kita hilang, itu harus dicari kalau orang sana mitosnya. Soalnya di sana itu nanti ada hantu yang kalau nggak sengaja itu nyuci pakaian kita Pak. Oh, kalau dicuci apa yang terjadi? Cuci pakai darah. Apa yang terjadi setelah dicuci? Kalau pakaiannya dicuci kita nggak segera ketemu, kita meninggal. Oh. Jadi gitu. Nah, terus gimana dong kalau pakaiannya kecuci udah pasti meninggal ya? Enggak juga. Kalau orang sananya menangkalnya itu ada berapa ya? Satu-satunya cara itu pas kita pas kita tahu kita tuh pakaiannya lagi dicuci sama dia, kita paksa ambil terus lari. Yang kedua, kita harus netes sama dia. Jadi kalau kita netes sama dia, bentuknya apa dianya? ya kayak wewe gombel. Kayak wewe gombel gitu. Kalau gambaran itunya ya yang dilukis itu kayak wewe gombel. Jadi tetenya tuh besar. Jadi kita tuh harus netel nyusu ke dia tuh. Nah, kalau kita udah nyusu kita tuh udah dianggap anak sama dia. Anak gua. Jadi kita tuh gagal dibunuh gitu. Terus diambillah pakaiannya gitu. Iya, jadi udah dianggap jadi anak. biar luluh dianya. Iya. Gitu, ya. Tapi kan ya orangnya siapa sih Pak yang mau nyusu di hutan? Mungkin Anda. Salah satunya. Siapa tahu kan? Aduh, daripada saya mati. Ya gitulah, mungkin aneh-aneh ya, saya juga kurang tahu. Ya gitulah. Lanjut lagi ya Pak ya. Ya gitulah, pokoknya setelah mengalami sleep paralysis, saya tuh masuk tuh ke raga saya lagi kan. Akhirnya masuk proses lagi. Masuknya itu sampean maksudnya nempatin diri ngepasin atau gimana itu prosesnya? Iya kayak gitu, jadi dipas-pasin gitu. Pas-pasin gitu kayak ya, kayak ikut-ikutan aja lah gitu. Iya, isu badannya ini biar gitu, pas lagi gitu kan kayak tempatnya. Gitulah kayak udahlah mau enggak misal kayak orang terjun gitu lompat plus enggak gitu kayak apa sih pikiran saya itu udah nungguin malaikat aja udah saya jemput nih. Tapi saya mau tiduran. Tapi tidurannya sama dengan jasad yang ada. Iya, jadi pas tiduran tuh tek ngerasa kayak orang apa sih naik motor terus gitu tuh, gitu tuh. Iya. Nah terus jadi lugan lah. Iya kayak langsung gitu tuh kayak narik napas pertama kali. Iya. Gitu-gitu langsung saya lari Pak, itu pala masih pusing lari keluar. Gitu-gitu kan tanya sama teman-teman sama orang yang sama tadi yang saya temuin gitu. Kenapa gitu. Saya marah kan. Kenapa tadi kita tuh ngomong itu tolongin kita ada di dalam nggak bisa ini apaan tidur dah bilang gitu kan. Tidur. Mereka sadarnya bahwa
Bang RT itu ya tidur. Dia tidur gitu, gak kenapa. Tadi itu tuh ngomong kok sampai gebrak-gebrak meja sampai teriak-teriak nggak diituin. Tapi yang sampean rasa gebrak meja ya bunyi gitu kan? Iya bunyi kayak plak-plak tapi ya mungkin. Iya maksudnya tapi dalam versi alam itu gitu iya, kan? Bunyi alam kayak bunyi. kayak aneh lah pokoknya kayak nggak kedengeran teriak-teriak juga gitu. Ya teman-teman kayak udah minum diminumin terus dia cerita kenapa ada tadi dia tuh udah mau dibunuh gitu kayak udah hampir mati lah di situ udah diremes-remes jantungnya gara-gara kemarin gitu barat kasih kemarin dan kebodohan kita kemarin gitu. Sebelumnya juga pas mau berangkat itu saya tuh ketemu ular terus Pak. Jadi kalau jalan ada ular gitu kayak ngalangin jalan saya gitu kayak dan terus-terusan. Iya gitu. Pokoknya gitulah didatengin ular terus. Sampai satu ketika, nah mungkin saya sendiri yang ngalaminnya, saya udah mencoba menghibur otak saya, oh ini tuh cuman masih tetap kayak gitu. Hayalan ini. Yang terakhir terjadi kayak gitu nah, masih tetap melawan otak saya. Jadi teman saya si Musa yang beli trasi itu ngomong, men kemarin kita habis ketemunya sama pangeran itunya putih pakai baju kayak baju kerajaan gitu langsung pas saya sama berarti sama persis. Dan itu si Musa doang atau ada lagi? Kita berdua. Jadi pelakunya emang saya yang ide dia yang beli gitu dia yang ngelaksanain juga kan. Iya tapi lu dia apa-apain enggak cuma ngeliatin kita doang bilang gitu. Habis itu logika saya udah kayak mengakui itu ada gitu. Yang lalu-lalu juga saya ada. Jadi itu kayak gitulah kayak terpukul sama keadaan oke lah ada gitu. Oke ada tapi oke ada gitu. Nah habis itu saya minta maaf tuh minta maafnya bukan kayak saya menyembah gitu kayak dalam hati aja kayak ya fair aja lah mengakui kayak minta maaf kemarin bakar kayak gini mungkin terganggu minta maaf udah sadar emang makhluk kayak gitu emang ada saya juga mengakui gitu kayak udah ya sama-sama hidup bilang gitu saya juga pengen hidup tenang gitu. Mungkin pesan-pesan ini saya sampaikan ke orang-orang biar nggak saling mengganggu gitu. Udah aja mereka ada ya kita ada tapi udah gitu jangan dimanfaatin apa kita hidup aja beriringan gitu. Soalnya benar beberapa versi kata orang itu sempat ada narasumber juga yang bilang bahwa ya kalau bangsa kayak gitu diganggu itu dia akan melawan. Dia memang akan menuntut balas. Jadi nggak akan misalnya kita sakitin ya atau kita tadi ganggu terus dia diem aja enggak. Kalau bangsa itu katanya dia pasti akan melawan. Iya. Entah itu kenanya kita, kena temannya atau siapa, pasti akan melawan. Maksudnya ada balas dendam nih. Iya, kan namanya ya kayak kita aja gimana ya Pak ya orang ke Toel pasti Noel balik lah gitu. Ya gitu aja sih pesan saya kayak mereka tuh ada gitu memang ada dan udah aja gitu saling beriringan aja menghargai gitu udah. Ya kalau mau dicoba juga gimana? Ya silakan. Tapi tidak direkomendasikan. Jangan bisa mati. Iya, Bang Erda aja tadi kan pengalamannya begitu. Iya. Dalam artian ya tadi kan kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa masuk lagi gimana? Iyalah. Penasaran kan jadi arwah penasaran. Iya, penasaran. Iya, jasad pasti dikubur, pasti dikirain meninggal sama pihak keluarga dan teman-teman. Iya. Gitulah. Tapi kan Bang Erdanya tidak dibawa malaikat gitu. Iyalah. Aneh pokoknya gitu. Mau nangis ya gimana nggak ada yang denger kayak udah aja gitu sendiri kayak alam-alam kesepian gitulah kayak udahlah gitu ya meskipun dengan seperti itu mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih leluasa ya pikirannya udah jorok. Tapi kan tidak mungkin seperti itu juga karena kita tadi mungkin tapi perlu pembiasaan hanya mungkin tadi karena masih shock. Mungkin kalau sudah berlalu 1 hari, 2 hari, 1 bulan mungkin sepertinya saya bisa memanfaatkan ini. Tidak juga bukan masalah itunya Pak. Emang dalam bentuk apa kita bisa gaceng? apa kita ngelihat yang ngaceng sih itu tubuhnya gitu. Aduh kan mungkin tidak seperti itu juga ya. Iya kan nggak bisa. Karena sampainya nggak lama juga sih posisinya ya. Iya. Harusnya biarkan. Tapi kalau memang lama ntar malah dikubur ya jasadnya. Iya. Terlalu lama juga orang keburu tahu, keluarga keburu tahu itu udah nggak ada napasnya. Pasti kan dikira meninggal. Betul. Yang namanya orang udah meninggal pasti disegerakan di makam. Iya betul.
dan bisa ditangkap sama yang goib lagi. Emang ini arwah siapa nih berkeliaran, ditangkap bisa gitu. Jangan apa jangan jadi tuyul gitu. Suruh cari duit. Aneh. Kamu nih pakai popok. kadang aneh gitu. Tandanin lah, kamu cukur. Kamu sudah masuk bangsa tuyul sekarang. Aduh. Terus gimana nih, saya training dulu Pak. 3 hari. Iya, training dulu. Ntar kalau teknik cara mengambil uang. Iya, gitu ya. Awas hati-hati di sini. Aduh, gitu. Ini saya jadi tuyul suruh ngambil duit aja, enggak kok. Ada adegan syurnya. Apa tuh netek kan? Oh, yang tadi yang mau nyuci. Iya. Ya kalau gila kan. Emang aneh-aneh aja. Oke, mungkin segitu aja ya Bang ya. Ya, ada gitu lagi. Aja. Udah aja sih gitu aja, Segitu Pak. aja ya. Ya tadi dalam artian yang belakang-belakang atau yang kita tadi bercandaannya kita tadi memang murni bercanda ya Bang ya. Bukan bercanda tadi aja. harus serius. Kalau kalian tadi memang dalam artian menjalani kehidupan kita juga khususnya saya Bang Erda ya. Kalau bisa tadi saling menjaga, saling menghormati. Meskipun ya kita hidup itu memang beda alam ya, saling menghargai saja lah, jangan kaku gitu kan. Iya, Gitu. Jadi mungkin segitu aja ya Bang ya. Ya, Terima kasih sudah datang, sudah Pak Deno, menceritakan keren. apa yang sudah dialami. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa buat nonton video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.